Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Masih dengan saya Ibu Dewi Sulistiawati. Today we will study about simple past tense. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. The simple past tense allows us to talk about actions and events that happened in the past. It is a key tool for expressing past experiences, narrating stories, and discussing past habits or routines. Jadi simple past tense memberikan kita kesempatan untuk mempelajari tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Simple past tense juga digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman di waktu lampau, cerita-cerita narasi, dan mendiskusikan tentang kebiasaan maupun rutinitas di waktu lampau. Throughout this presentation, we will explore the usage, sentence structure, time expressions, and examples of the simple past tense. Jadi melalui presentasi ini, kita akan mengeksplor penggunaan struktur kalimat, keterangan waktu, dan contoh-contoh dari simple past tense. We will also cover time expressions and signal words that are commonly used with this tense. Jadi kita juga akan mempelajari keterangan waktu dan penanda-penanda kata yang umum digunakan di tenses ini. By the end of our session, you will have a better understanding of the simple past tense and be able to apply it confidently in your English conversation. Jadi di akhir sesi ini, kalian akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang simple past tense dan dapat menggunakannya dengan lebih percaya diri dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari dalam percakapan. Okay, next. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? The simple past tense expresses the activity that began and ended in the past. Jadi simple past tense menyatakan kejadian yang dimulai dan diakhiri di waktu lampau. The activity happened at one particular time in the past. Kejadian atau peristiwanya terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Jadi untuk past tense itu kejadiannya sudah dimulai dan diakhiri juga di waktu lampau. Dan sekarang hanya tinggal cerita saja. Itu pengertian dari simple past tense. Okay, next. When to use simple past tense? We use the past simple tense to talk about four conditions. Jadi kita menggunakan simple past tense untuk 4 kondisi. The first one, actions that happened and were completed in the past. Kejadian yang terjadi dan diakhiri di waktu lampau. Number two, actions that occurred at a specific time in the past. Kejadian yang terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Number three, actions in a sequence of events in the past. Kejadian-kejadian yang berlangsungnya di waktu lampau. Jadi nanti ada beberapa kejadian yang terjadinya di waktu lampau. And the four, past habit or regular past events. Menyatakan kejadian atau peristiwa yang menjadi kebiasaan di waktu lampau. Itu 4 situasi yang menggunakan simple past tense. Oke, dari 4 situasi ini, coba kita pahami kata kunci yang ada pada setiap
situasinya. Yang pertama adalah completed action, kejadian yang telah selesai. Yang kedua, specific time, waktunya spesifik, jadi kejadian yang terjadi di waktu tertentu. Yang ketiga, sequence of events, beberapa kejadian yang terjadi di waktu lampau. Dan yang keempat, past habit atau kebiasaan di waktu lampau. Next, dari penggunaan simple past tense tersebut, mari kita lihat penjelasan lebih detail lagi tentang penggunaannya, mulai dari yang pertama, completed action, kejadian yang terjadi dan selesai di waktu lampau. Di situ bisa dilihat dari ilustrasi gambar, ada satu titik yang ditandai dengan tanda silang terjadi di masa lampau. Di situ ada keterangan last weekend dari contoh kalimat I visited my grandparents last weekend. Saya mengunjungi kakek nenek saya akhir pekan kemarin. Jadi kejadiannya sudah terjadi akhir pekan kemarin dan sekarang hanya tinggal cerita saja. Yang kedua, specific time. Kejadian yang terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Di situ ada satu kejadian yang terjadi di waktu lampau pada keterangan at 8 p.m. yesterday, jam 8 malam kemarin. Dari contoh kalimat, she met her friends at 8 p.m. yesterday. Dia mengunjungi teman-temannya jam 8 malam kemarin. Nah, specific time-nya itu ditunjukkan dengan kata keterangan at 8 p.m. yesterday. Jadi, keterangan waktu lampaunya yesterday dan dispesifikasi dengan jamnya, yaitu jam 8 tadi malam. Yang ketiga, sequence of events. Jadi ada beberapa kejadian di waktu lampau. Di situ dari ilustrasi gambarnya ada beberapa titik di waktu lampau. Itu menunjukkan beberapa kejadian yang terjadinya di waktu lampau. Example, contohnya, in the morning, first I got up, I brushed my teeth, and took a shower, then I got dressed. Di pagi hari, pertama-tama saya bangun, tidur, saya menyikat gigi, dan kemudian mandi, kemudian saya berpakaian. Nah, kejadian lampau yaitu tadi pagi, di situ ada beberapa kejadian. Ada I got up, I brushed my teeth, took a shower, dan got dressed. Ada 4 kejadian yang 4-empatnya itu dilakukan di waktu lampau. Next, yang keempat adalah past habit atau kebiasaan di waktu lampau. Contoh kalimatnya adalah, we had rehearsals every Friday before the concert. Jadi kita biasa mengadakan latihan setiap hari Jumat sebelum konser. Itu adalah kebiasaan yang kita lakukan ya. Jadi kebiasaan yang kita lakukan sebelum konser. Seperti itu, jadi ada 4 situasi yang menggunakan past tense. Bisa dipahami untuk penggunaannya? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke sentence structure. Struktur kalimat dari simple past tense. Untuk struktur kalimatnya ada struktur kalimat yang verbal dan ada struktur kalimat nonverbal atau nominal. Nah, bisa dilihat di situ dari struktur kalimat yang verbal terlebih dahulu. Kita ingat kembali bahwa struktur kalimat verbal adalah struktur kalimat di mana di dalam kalimat tersebut
dia memiliki kata kerja asli. Untuk simple past tense, kata kerja yang digunakan untuk kalimat positifnya adalah kata kerja bentuk kedua. Dan dari semua tenses yang ada di bahasa Inggris, yang menggunakan kata kerja bentuk kedua itu adalah past tense saja. Mari kita lihat dari strukturnya mulai dari kalimat positifnya, yaitu dimulai dengan subjek, diikuti kata kerja bentuk kedua, kemudian diikuti objek dan keterangan atau kata keterangan waktu. Untuk kalimat negatifnya, dimulai dengan subjek, kemudian diikuti dengan auxiliary did, jadi subjek apapun nanti auxiliary-nya did, diikuti kata kerja bentuk pertama ya, kata-kata bentuk pertama, dan jangan lupa untuk kalimat negatif ada not-nya. Jadi subjek diikuti did not, diikuti kata kerja bentuk pertama, diikuti objek dan adverb. Untuk kalimatannya dimulai dengan auxiliary did, diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama, diikuti objek dan adverb. Di sini untuk kalimat negatif dan kalimatannya, dia tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua, tetapi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Di situ bisa dilihat bahwa untuk kalimat negatif dan kalimatannya sudah menggunakan auxiliary bentuk kedua. Jadi did itu adalah auxiliary bentuk kedua dari kata do atau does. Begitu. Yang selanjutnya adalah nominal pattern atau struktur kalimat nominal atau kita biasa menyebutnya nonverbal. Untuk kalimat dengan struktur nonverbal dari past tense, kalimat positifnya dimulai dengan subjek, kemudian diikuti oleh to be, was, atau were, diikuti oleh non-verb dan adverb. Perlu kita ingat kembali juga bahwa penggunaan auxiliary was dan were itu pemilihannya disesuaikan dengan subjek. Untuk subjek he, she, it, dan I, dia menggunakan auxiliary was. Untuk subjek they, we, dan you, dia menggunakan auxiliary atau to be, were. Selanjutnya adalah non-verb. Perlu kita ingat kembali pula bahwa untuk non-verb atau selain kata kerja itu ada 4. Yang pertama adalah noun atau kata benda, yang kedua adjektif, kata sifat, yang ketiga adverb, kata keterangan, dan yang keempat possessive atau kepemilikan. Itu struktur kalimat dari past tense. Bahwa untuk kalimat verbalnya, biasa kita mengingatnya dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, dan untuk kalimat yang non-verbal, dia menggunakan to be, was, atau were diikuti dengan non-verb. Next, selanjutnya adalah tentang penggunaan kata kerja. Perlu kita berhati-hati bahwa di dalam kalimat berbahasa Inggris, kata kerja untuk past tense itu dibagi menjadi 2, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Kata kerja reguler dan kata kerja irregular. Regular berarti beraturan dan irregular berarti tidak beraturan. Untuk regular verbs form their past forms by adding d, ed, or ied to the base form. Artinya adalah untuk merubah kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua. Jika perubahannya beraturan, itu kita tinggal menambahi akhiran d, akhiran ed,
maupun akhiran IED saja pada kata kerja dasarnya. Untuk irregular verbs atau kata kerja irregular atau yang berubahnya tidak beraturan, irregular verbs do not follow a consistent pattern for their past form. Jadi untuk irregular verb itu dia tidak mengikuti pola yang konsisten untuk berubah menjadi kata kerja bentuk pasnya. Each irregular verb has a unique past form. Jadi untuk setiap kata kerja irregular, dia memiliki bentuk kedua atau bentuk pas itu yang unik, yang berubahnya itu berbeda, sangat berbeda dengan kata kerja bentuk pertamanya. Begitu. Oke, next. Kita lihat untuk regular verbs atau perubahan kata kerja bentuk regular ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dia itu ditambahi dengan akhiran D, ED, atau IED pada kata dasarnya. Nah, untuk pengucapannya itu ada pengucapan yang dia itu berakhiran seperti suara T, kemudian dia seperti suara D maupun seperti suara ID. Begitu. Jadi situ ada contohnya untuk kata like yang tulisannya meskipun berubah menjadi bentuk kedua menjadi liked, ada tambahan D-nya di belakang tapi dia dibaca seperti berakhiran T. Like. Kemudian contoh kedua adalah kata stay. Kata stay di situ ketika berubah menjadi kata kerja bentuk kedua itu tinggal menambahi akhiran ed saja. Nah, dari kata stay menjadi stayed itu suara bentuk keduanya itu berakhiran d. Jadi dari stay menjadi stayed. Jadi tidak dibaca stayed, tapi stayed. Yang ketiga adalah seperti suara id ya. Jadi contohnya di situ ada kata want berubah menjadi kata kerja bentuk kedua menjadi wanted, ada tambahan ed-nya. Dan itu dibaca jelas wanted. Itu cara membacanya. Next adalah tentang regular verb ya, masih tentang regular verbs. Bahwa regular verbs form their past form by adding d, ed, or ied to the base forms. Tadi sudah saya sampaikan, di situ ada beberapa poin yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah most verbs add ed to the base form of the verb. Jadi kebanyakan kata kerja bentuk pertama ketika dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua itu tinggal menambahi ed di paling belakang atau sebagai akhirannya. Yang kedua, verb ending in e added d to the base form of the verb. Jika kata dasarnya, kata kerja dasarnya itu sudah berakhiran e, maka tinggal menambahi d saja. Contohnya adalah kata dance, tinggal menambahi d di belakang menjadi danced, ada d-nya. Yang ketiga, verbs ending in a consonant plus y. Change the y to I and added ed. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran huruf konsonan yang dia itu berakhiran huruf Y, maka ketika dia dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua, huruf Y ini akan berubah menjadi I, kemudian ditambahi dengan akhiran ED. Jadi seperti ditambahi IED.
Yang keempat, verbs ending in a vowel plus consonant double the final consonant and added ed. Jadi kata kerja dengan akhiran huruf vokal dan juga huruf konsonan di akhir kata, maka kita harus menggandakan huruf konsonannya dan juga kemudian menambahi ed. Di situ contohnya ada kata stop. Stop itu dua huruf terakhirnya adalah O dan P, vokal dan konsonan. Maka untuk huruf konsonannya kita double, kemudian dikasih akhiran ed. Stop menjadi stopped, ada ed-nya di belakang. Seperti itu untuk cara merubahnya secara umum. Selanjutnya adalah irregular verbs. Irregular verbs do not follow a consistent pattern for their past forms. Each irregular verb has a unique past form. Jadi untuk perubahan kata kerja irregular ini, dia tidak mengikuti pola yang konsisten seperti tadi penambahan d, ed, seperti itu ya. Tapi dia memiliki perubahan yang unik ketika dia berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Here's a list of some of the most common irregular verbs. Jadi di sini ada beberapa contoh kata kerja yang dia itu berubah menjadi bentuk kedua dan perubahannya itu sangat berbeda dari bentuk pertamanya. Misalnya ada auxiliary be itu bentuk pertama menjadi was atau were. Begin menjadi began, bite menjadi bit, break menjadi broke, bring menjadi brought, build menjadi built, buy menjadi bought, catch menjadi coach, come menjadi came, cut tetap cut, do menjadi did, draw menjadi drew, drink menjadi drank, drive menjadi drove, eat menjadi ate, fall menjadi fell, feel menjadi felt, find menjadi found, fly menjadi flew, get menjadi got, give menjadi gave, go menjadi went, grow menjadi grew, have menjadi had, keep menjadi kept, know menjadi knew, live menjadi left. Itu hanya beberapa contoh yang bisa kita pahami ya, barangkali kita ketemu di kalimat atau di sebuah bacaan, maka kita tahu itu adalah bentuk kedua dari kata kerja yang tidak beraturan begitu. Nah, untuk bisa mengetahui ini, maka kita harus sering-sering menggunakannya dalam keseharian maupun kita bisa menghafalkannya. Seperti itu. Itu tadi perubahan kata kerja bentuk pertama menjadi bentuk kedua, baik berubahnya yang beraturan regular verb atau yang berubahnya tidak beraturan atau irregular verb. Next, selanjutnya adalah time expressions. Jadi, keterangan waktu yang biasa digunakan untuk simple past tense. We usually use the following time expressions. Jadi kita biasanya menggunakan kata keterangan ini untuk simple past tense. Apa saja? Yang pertama ada kata yesterday, artinya kemarin. Kemudian ada kata ago, yang biasanya diletakkan di akhir, namun dia di depannya bisa ditulis dengan keterangan waktu seperti minggu, tahun, atau bulan, atau hari, misalnya seperti itu. Yang ketiga ada last. Last itu diletakkan di depan dan bisa diikuti oleh kata yang lain, misalnya day, week, month, year. Jadi antara ago dan last itu sebetulnya mengacu pada arti yang mirip ya, yang menunjukkan arti yang telah lalu. Tapi hanya penulisannya saja yang berbeda. Keterangan waktu selanjutnya adalah this morning, pagi ini. Next ada today,
hari ini, dan juga yang terakhir ada in, bisa diikuti tahun, dekade, atau century ya, century. Di situ ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata keterangan waktu past tense. Yang pertama, I went to the bike race yesterday. Saya pergi ke pertandingan balap sepeda kemarin. Jadi kata kerjanya menggunakan when dan keterangannya menggunakan yesterday. Contoh kedua, she won a gold medal a year ago. Dia memenangkan sebuah medali emas 1 tahun yang lalu. Kata kerjanya menggunakan won, bentuk kedua dari kata win, dan juga kata keterangannya menggunakan a year ago. Contoh ketiga, she traveled to Paris last summer. Dia bepergian ke Paris summer kemarin atau musim panas kemarin. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua traveled dan kata keterangannya last summer. Contoh selanjutnya, this morning I came late to school. Pagi ini saya datang terlambat ke sekolah. Keterangan waktunya ditulis di depan menggunakan this morning dan kata kerja bentuk keduanya adalah kata came. Bentuk kedua dari come. Contoh berikutnya, today I met my friends in the stadium. Hari ini saya bertemu teman-teman saya di stadium. Kata keterangannya menggunakan today, kata kerja bentuk keduanya menggunakan met. Next, ada contoh I was born in 2005 ya atau 2005. Jadi saya lahir tahun 2005. Jadi 2005 kan sudah masa lalu kan. Begitu. Itu tadi beberapa keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense berikut dengan contohnya ketika dia muncul di dalam kalimat. Begitu. Next, di sini ada beberapa contoh kalimat ya yang diikuti juga dengan strukturnya di situ. Jadi saya siapkan struktur kalimat dengan contohnya. Jadi ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya yang disesuaikan dengan struktur kalimatnya. Misalnya di situ ada kalimat Tom watched television last night. Tom melihat televisi tadi malam. Nah, ketika kalimat itu dirubah menjadi kalimat negatif, maka berubah menjadi Tom did not watch. Watch-nya berubah ke bentuk pertama. Tom did not watch television last night. Untuk kalimat tanya dimulai dengan auxiliary did. Did Tom watch television last night? Apakah Tom melihat televisi tadi malam? Nah, kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama lagi, menjadi watch. Itu tadi struktur kalimat verbal beserta dengan contohnya. Next, kita lihat contoh untuk yang nominal atau non-verbal. Di situ sudah ada sentence structure-nya atau struktur kalimatnya. Kalimat positifnya subjek diikuti dengan to be was atau were, diikuti dengan non-verb, dan diikuti oleh adverb atau kata keterangan. Kita bisa lihat dari contoh kalimatnya. We were interested in studying history yesterday. Jadi kita tertarik untuk mempelajari sejarah kemarin. Subjeknya we, kemudian diikuti oleh auxiliary atau to be were. Kemudian di situ ada non-verb. Non-verbnya adalah interested. Interested itu meskipun berakhiran ed itu bukan kata kerja bentuk kedua, tapi interested itu adalah kata sifat. Seperti itu ya. Untuk dirubah menjadi kalimat negatifnya menjadi we were not. Jadi menambahkan not. We were not interested in studying history yesterday.
Jadi kita tidak tertarik untuk mempelajari sejarah kemarin. Untuk kalimat tanyanya dimulai dengan were we interested in studying history yesterday? Apakah kami tertarik untuk belajar sejarah kemarin? Itu contoh kalimat dari simple past tense yang menggunakan struktur nonverbal atau nominalnya, struktur kalimat yang dia tidak memiliki kata kerja asli. Begitu. Bagaimana, mudah kan dipahami? Oke, biar lebih jelas lagi, let's see the examples of simple past tense in a text. Mari kita lihat contoh dari kalimat-kalimat dengan struktur simple past tense di dalam sebuah teks recount. Ini teksnya. Akan saya baca sebentar ya mengenai teks recount ini. In 2022, my uncle asked me to watch an aquatic world championship. There was an incident that I couldn't forget. The incident occurred when four swimmers were competing in the women's single freestyle final. When we were watching the race tensely, a swimmer passed out at the end of the race and immediately fell into the pool. Luckily, her coach quickly jumped in and helped the athlete. The spectators, including me, were worried. We were shocked when the swimmer wasn't breathing. Fortunately, the swimmer came to her senses moments after the efficient work of the medical personnel. The team of doctors checked on her condition. Despite the incident, the swimmer finished seventh in the final. This incident gave me a lesson that anything could happen in the race. Pada tahun 2022, paman saya mengajak saya melihat sebuah pertandingan air ya, pertandingan dunia. Jadi renang, ya pertandingan renang. Ada sebuah insiden yang saya tidak bisa melupakannya. Insiden tersebut terjadi ketika 4 perenang itu sedang bertanding dalam sebuah acara final dari renang gaya bebas putri. Ketika kita sedang melihat pertandingan renangnya itu dengan tegang, seorang perenang itu tiba-tiba pingsan di akhir dari pertandingan dan tiba-tiba terjatuh ke dalam kolam. Untungnya, pelatihnya itu dengan cepat masuk ke air, melompat ke air dan membantu si atlet. Para penonton termasuk saya were worried, merasa khawatir. We were shocked when the swimmer wasn't breathing. Jadi kami tuh merasa sangat terkejut ketika perenang tersebut itu seperti sedang tidak bernafas. Untungnya perenang tersebut kembali sadar ya setelah ada personel atau tim medis itu bekerja dengan sangat efisien membantu. Kemudian tim doktersnya itu mengecek kondisi dari si perenang tersebut. Jadi meskipun insiden tersebut terjadi, si perenang itu dapat menyelesaikan final tapi di urutan yang ketujuh. Jadi di insiden ini memberikan saya sebuah pelajaran bahwa apapun bisa terjadi dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Nah, dari teks tersebut yang sudah saya baca dan saya terjemahkan, ada beberapa kata kerja yang saya tandai, saya cetak tebal ya, meskipun tidak semuanya itu, tapi sudah hampir seluruhnya ya. Itu kata kerja yang saya cetak tebal itu adalah kata kerja bentuk kedua dari sebuah kalimat dengan struktur past tense. Misalnya di situ ada kata kerja asked, itu verbal ya karena kata kerja bentuk kedua. Kemudian ada was incident, was-nya itu pola yang nominal atau nonverbal. Kemudian ada I couldn't forget, itu juga bentuk kedua, itu verbal. Ada occurred, itu bentuk kata kerja bentuk kedua, itu juga verbal. Passed out itu juga bentuk kedua, itu juga verbal. Ada kata fell, itu bentuk kedua dari kata kerja fall yang artinya jatuh, itu juga kata kerja
verbal ya, kata kerja verbal. Bentuk verbalnya. Ada jumped, ada sock, were socked ya, ada were socked. Ada came, ada checked, ada finished, ada gave, dan could happen. Itu tadi beberapa kata kerja bentuk kedua, baik yang verbal maupun yang nominal atau nonverbal yang muncul dalam sebuah teks recount. Itu tadi penjelasan dari tenses simple past. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, simple past tense itu dipakai untuk menyatakan kejadian di waktu lampau. Tadi ada 4 situasi ya. Ada 4 situasi. Kemudian dia menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk struktur verbalnya dan menggunakan was atau were diikuti non-verb untuk struktur yang non-verbalnya seperti itu. Dan perlu diperhatikan untuk perubahan kata kerjanya mulai dari yang regular verb maupun irregular verb itu juga perlu mendapatkan perhatian karena ketika kita bicara mengenai past tense kita pasti akan menggunakan kata kerja bentuk kedua ya atau auxiliary bentuk kedua. Itu tadi penjelasan mengenai simple past tense. Semoga bermanfaat. Jika masih belum sepenuhnya paham, nanti bisa dilihat kembali dari awal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Thank you so much. See you. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.